Beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak, tokoh ulama Khurasan yang disepakati keimamannya, bisa mengundang rahmat bila disebut namanya, diharapkan ampunan bila mencintainya. Beliau adalah seorang tabiut tabi'in. Mengenai kelahirannya terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan beliau lahir tahun 118 Hijriah, ada yang mengatakan 119 Hijriah, ada juga yang mengatakan 181 Hijriah. Beliau meninggal di kota Hit, sebuah kota yang dikenal di tepi sungai Furat. Beliau dimakamkan di sana sepulangnya dari peperangan, tetapi beliau menetap di Khurasan. Ayahnya seorang hamba sahaya berkebangsaan Turki. Salah seorang pedagang dari Bani Handalah, ibunya seorang Turki dari suku Huwarizmi. Beliau hidup sampai usia 63 tahun. Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Aku mendapat riwayat hadits dari Ibnul Mubarak. Beliau adalah orang yang tiada tandingannya dan bagiku beliau lebih utama dari Ats-Sauro." Ia juga berkata, para imam itu ada 4, Sauro, Malik, Hamad bin Zaid dan Ibnul Mubarak. Abu Ishaq Al-Fazari berkata, Ibnul Mubarak adalah imam kaum muslimin. Sofyan berkata, Ibnul Mubarak adalah tokoh ulama penjuru barat dan timur dan di antara keduanya. Beliau menulis banyak buku berbagai bidang ilmu, zuhud dan anjuran untuk berjihad. Tak seorang ulama pun di zamannya memiliki kumpulan sifat-sifat terpuji seperti beliau. Beliau adalah seorang ahli fikih, alim, waro, penghafal hadits, mengetahui tahun-tahun, banyak bepergian untuk mengumpulkan ilmu, pemberani, penunduk para kesatria, penyair, dan dermawan. Bila beliau bepergian, barang bawaan beliau harus diangkut kereta yang besar karena beratnya. Bila sampai beliau membebernya, lalu berdatanganlah orang-orang yang membutuhkan untuk mengambilnya. Abu Ishaq At-Talikani berkata, aku pernah melihat 2 ekor unta yang dipenuhi oleh angkutan ayam-ayam goreng untuk perjalanan Ibnul Mubarak. Beliau memberi makan rombongannya makanan yang enak-enak, sedangkan beliau siang harinya tetap berpuasa. Kalau menginginkan sesuatu, beliau tidak akan makan kecuali bersama tamu. Beliau mengatakan, aku mendengar riwayat bahwa makan bersama tamu tidak ada perhitungannya kelak. Suatu kali ada orang buta berkata kepada beliau, tolong berdoalah untukku. Beliau pun berdiri lama berdoa kepada Allah untuk orang itu, hingga Allah mengembalikan penglihatan orang itu. Mutamir bin Sulaiman berkata, Abdullah bin Mubarak adalah ahli fikihnya bangsa Arab dan Ajam, non-Arab. Fudail bin Iyadil berkata, demi Tuhan pemilik Ka'bah ini, kedua mataku belum pernah melihat seseorang seperti Abdullah bin Mubarak. Ibnu Abi Rusmah berkata, tiada satu sifat yang terpuji pun melainkan terkumpul pada diri Ibnul Mubarak. Pemalu, dermawan, budi pekerti yang baik, setia kawan, menghormati teman duduk, zuhud, waro, dan semuanya. Zakaria bin Adi pernah bermimpi melihat beliau. Ia bertanya, apa yang Allah perbuat terhadapmu? Beliau menjawab, aku diampuni karena kau bepergian untuk mencari riwayat hadits. Beliau pernah ditanya, sampai kapan kamu mencari ilmu? Dalam riwayat lain, mencari riwayat hadits. Beliau menjawab, sampai aku mati. Sofyan Sauro berkata, sesungguhnya aku berjuang setahun untuk menjadi seperti Ibnul Mubarak selama 3 hari saja, aku masih belum bisa mencapainya. Syubah berkata, tidak pernah ada orang yang seperti beliau. Ulama lain berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai dan lebih banyak mujahadah ibadahnya seperti beliau. Yahya bin Mu'in berkata mengenai beliau, salah seorang pemimpin umat Islam terkemuka. Ulama lain berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih getol dalam menuntut ilmu seperti beliau. Di seluruh penjuru, baik itu di Syam, Irak, Hijaz,
Khurasan, bahkan di Yaman. Guru-guru beliau mencapai 4.000 orang. Di antara nasihat beliau, barang siapa yang pelit dengan ilmu niscaya ia akan diuji 3 perkara, kematian hingga ilmunya hilang, atau kelupaan atau diuji dengan penguasa yang zolim. Yang pertama kali diletakkan dalam timbangan seorang mukmin kelak di hari kiamat adalah barang halal yang ia nafkahkan pada keluarganya. Beliau pernah ditanya tentang tawaduk, beliau menjawab, ia adalah menyombongkan diri di hadapan orang kaya. Beliau pernah ditanya, siapakah manusia? Beliau menjawab, para ulama. Beliau ditanya, lalu siapakah para raja? Beliau menjawab, orang-orang yang zuhud. Kalau bukan karena Fudail bin Iyadil, niscaya aku tidak bakal berdagang. Sungguh mengherankan bila kamu merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Arti kesombongan adalah kamu meremehkan orang lain. Barang siapa yang baik asal-usulnya, maka baik pula kepribadiannya. Sofyan Sauro pernah memasuki pemandian uap lalu ada seorang berwajah tampan masuk menemuinya lalu beliau berkata, keluarkanlah anak ini karena pada setiap wanita ada satu setan menyertainya sedangkan pada anak ini ada banyak setan yang menyertainya. Berapa banyak hewan tunggangan yang lebih baik dari penunggangnya, lebih taat kepada Allah dan lebih banyak berzikir kepadanya. Di antara syarat orang alim adalah tidak boleh terlintas cinta dunia dalam hatinya. Beliau pernah ditanya, siapakah orang-orang yang hina? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang mengambil penghidupan dengan menjual agama mereka. Bagaimana seseorang bisa mengaku dirinya lebih banyak ilmu kalau ia lebih kurang rasa takutnya dan kezuhudannya? Dan di antara tanda orang yang mengenal diri sendiri, ia merasa lebih hina dari seekor anjing. Barang siapa yang mengakhiri penghujung hari dengan zikir, maka ia dicatat sebagai orang yang berzikir sepanjang hari itu. Bisa jadi amalan yang kecil menjadi besar karena niat, dan bisa jadi amalan yang banyak menjadi sedikit karena niat. Jadilah kamu orang yang senang menutup diri dan membenci ketenaran. Pengakuanmu sebagai orang yang zuhud dalam dirimu telah mengeluarkanmu dari kezuhudan. Lebih baik aku mengembalikan 1 dirham yang subhat daripada aku bersedekah 600 juta dirham. Ada 4 kalimat yang dipilih dari 4.000 hadits. Jangan percaya wanita, jangan tertipu oleh harta, jangan kamu bebani perutmu secara berlebihan, pelajarilah ilmu yang bermanfaat saja bagimu. Bila harta telah sedikit berarti umur terus habis. Inilah yang beliau katakan bila ada yang mengatakan, sekarang sudah sedikit hadiah orang lain yang sampai padamu.